Jadi izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Kurnia Saputra dengan NIM akhir 032. Terus kemudian ada Ridwan Diaksa dengan NIM akhir 154. Kemudian ada Musnul Aziz dengan NIM akhir 012. Ada Muhammad Rizky Aditya Kurniawan dengan NIM akhir 205. Lalu ada Muhammad Aulia Nur Rasyidi dengan NIM akhir 116. Dan yang terakhir ada Pramudia Diasa Putra Wahana dengan NIM akhir 208. Slide selanjutnya. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas analisis kutipan lembar kerja 1. Yang pertama ada kutipan teks dari ada hari-hari ketika papaku berdiri di antrian bank makanan, berharap mendapat sumbangan bahan makanan agar kami bisa bertahan. Pada halaman 3, untuk kategori tema yaitu termasuk trauma atau tekanan emosional dan pengalaman menyakitkan. Catatan singkatnya yaitu menunjukkan tekanan emosional dan kesulitan ekonomi keluarga Aurelia sejak awal kehidupan. Yang kedua yaitu saat itu aku merasa berbeda. Aku juga salah satu dari sedikit anak yang berkulit sawo matang dan itu membuatku semakin menonjol. Pada halaman 6, kategori tema termasuk emosi tokoh atau sedih dan takut. Catatan singkatnya yaitu perasaan Aurelia yang terasing dan canggung di lingkungan sekolah karena perbedaan budaya dan fisik. Yang nomor 3 yaitu beberapa detik kemudian ia memberiku selempang juara pertama. Kayaknya halus seperti sutra, nyaris terlepas dari bauku, tapi aku genggam erat-erat. Pada halaman 10, kategori tema termasuk emosi tokoh atau harapan dan bahagia. Dan nilai karakternya yaitu ketahanan diri. Catatan singkatnya yaitu menggambarkan momen penghargaan yang memberi kebahagiaan sekaligus simbol perjuangan. Sikap menggenggam erat melambangkan usaha dan pertahanan pencapaian dan bangkit dari pengalaman sebelumnya. Next slide. Selanjutnya yang pada nomor 4 yaitu di usia 15 tahun, aku sudah membantu membayar tagihan rumah. Pada halaman 12, nilai karakternya termasuk ketahanan diri dan tanggung jawab. Catatan singkatnya yaitu menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab tokoh sejak usia muda. Hal ini mencerminkan ketahanan diri dalam menghadapi kondisi hidup yang tidak mudah. Lalu nomor 5 yaitu aku menyukainya. Aku berpikir begini rasanya diinginkan, bukan hanya karena rupa, bukan hanya karena hal yang biasanya dicari anak laki-laki, melainkan karena diriku. Pada halaman 19, termasuk kategori tema literasi kesehatan mental atau kesadaran terhadap emosi dan refleksi diri. Catatan singkatnya yaitu menunjukkan perasaan dihargai dan diinginkan secara utuh untuk individu, bukan sekedar fisik juga. Mencerminkan kesadaran tokoh terhadap kebutuhan emosionalnya. Next slide. Selanjutnya ada analisis kutipan lembar kedua. Ada nomor, kutipan teks, konteks cerita, makna peristiwa, emosi tokoh, nilai karakter, dan dampak pada pembaca. Yang pertama yaitu ada hari-hari ketika papaku berdiri di antrian bank makanan, berharap mendapat sumbangan bahan makanan agar kami bisa bertahan. Konteks ceritanya yaitu tokoh menceritakan kondisi ekonomi keluarganya yang sulit sejak kecil. Makna peristiwanya yaitu menjadi latar penting untuk membentuk kepribadian dan kerentanan emosional tokoh. Emosi tokohnya termasuk sedih, cemas, dan tidak aman. Nilai karakternya yaitu ketahanan diri dan tanggung jawab. Lalu dampak pada pembacanya yaitu pembaca merasa empati dan memahami bahwa tekanan hidup dapat mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang. Next slide.
Sayangnya yaitu ada kutipan teks beberapa detik kemudian ia memberikan selempang juara. Konteks ceritanya termasuk tokoh mendapatkan penghargaan di tengah kondisi hidup yang penuh tekanan. Simbol lalu ada makna peristiwa yaitu simbol keberhasilan dan usaha tokoh untuk mempertahankan harga diri serta pencapaian. Lalu emosi tokohnya yaitu bahagia, bangga, dan harapan. Nilai karakternya termasuk kerja keras dan kemampuan adaptasi. Dampak pada pembacanya yaitu pembaca merasa terinspirasi bahwa seseorang bisa berpotensi meski dalam keterbatasan. Next slide. Lalu ada kutipan teks, aku menyukainya, aku berpikir begini rasanya diinginkan. Bukan hanya karena rupa, bukan karena hal yang biasanya dicari anak laki-laki, melainkan karena diriku. Untuk konteks ceritanya yaitu, tokoh mulai menjalin hubungan dan merasa dihargai secara emosional. Lalu untuk makna peristiwanya yaitu menunjukkan kebutuhan tokoh akan cinta dan penerimaan yang tulus. Lalu emosi tokohnya termasuk bahagia, dihargai, dan berharap. Nilai karakternya yaitu kesadaran diri atau dan emosi. Lalu dampak untuk pembacanya yaitu pembaca memahami bahwa kebutuhan akan kasih sayang bisa menjadi kekuatan sekaligus ketahanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 4 pada bagian kutipan teks. Ya, aku menatapnya dengan pandangan yang belum pernah keluar dari mataku sebelumnya. Dada terasa panas, penuh benci yang bahkan aku tidak tahu bisa kumiliki. Lalu konteks ceritanya, ini terjadi setelah tokoh mengalami peristiwa traumatis dalam hubungan. Dan untuk makna peristiwanya, ini menjadi titik puncak perubahan emosi dan kesadaran terhadap luka yang dialami. Lalu emosi tokohnya ada marah, benci, dan terluka. Lalu nilai karakternya kesadaran emosi, yang dimana dampak pada pembacanya, pembaca merasakan ketegangan emosional dan memahami kedalaman luka tokoh. Dan yang kelima, kutipan teksnya, telepon harus tetap tersambung semalaman seperti biasanya, itu aturannya. Lalu konteks ceritanya, tokoh berada dalam hubungan yang dikendalikan oleh pasangan. Dan makna peristiwanya, hal ini menunjukkan adanya hubungan tidak sehat dengan kontrol dan tekanan emosional. Lalu untuk emosi tokohnya, di sini ada tertekan, takut, tidak nyaman. Dan nilai karakternya yang terkandung dalam hal ini adalah pembelajaran tentang batasan diri. Dan dampak pada pembacanya, yaitu pembaca menyadari ciri hubungan tidak sehat dan merasa prihatin terhadap tokoh. Yang selanjutnya ada refleksi untuk LK1, yaitu bagian teks mana yang berkesan bagi Anda secara emosional. Yaitu bagian yang paling berkesan adalah ketika tokoh merasa hampa, takut, dan dipenuhi rasa malu setelah mengalami peristiwa yang berat. Selain itu, bagian saat tokoh mulai merasa damai dan mengatakan bahwa dirinya sedang sembuh juga sangat kuat. Kedua bagian ini menunjukkan perubahan emosi yang kontras dari terpuruk ke mulai pulih. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, nilai apa yang Anda pelajari dari pengalaman tokoh dalam teks tersebut? Jadi nilai yang bisa dipelajari dari teks ini adalah pentingnya mengenai hubungan yang tidak sehat dan berani keluar dari situasi tersebut. Selain itu, ada nilai tentang menghargai diri sendiri, tidak memaksakan bertahan hanya karena kebiasaan atau rasa takut, serta pentingnya proses pemulihan dari trauma. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, menurut Anda, apakah teks ini dapat membantu pembaca memahami pengalaman emosional seseorang? Jelaskan. Ya, teks ini membantu memahami pengalaman emosional seseorang karena ditulis dari sudut pandang tokoh secara langsung. Pembaca bisa merasakan kebingungan, ketakutan, sampai proses bangkit yang dialami tokoh. Alur emosinya terasa nyata sehingga pembaca lebih mudah memahami bagaimana seseorang bisa terjebak dalam situasi sulit dan bagaimana proses untuk pulih tidak selalu
muda. Selanjutnya refleksi LK2. Lalu apa dan bagaimana proses saat membaca kutipan tersebut? Saat membaca kutipan tersebut, kami merasakan berbagai emosi yang sangat mendalam. Ada rasa empati dan pemahaman terhadap perjuangan tokoh utama, inspirasi dari ketahanan dan kerja kerasnya, serta keprihatinan terhadap situasi sulit dan hubungan tidak sehat yang dialaminya. Namun di akhir ada juga rasa lega dan ketenangan saat tokoh mulai menemukan kekuatan untuk bangkit dan menyuarakan keadilan. Nomor 2, apakah situasi tersebut pernah Anda lihat atau rasakan? Selama kami hidup, kami belum pernah melihat atau merasakan situasi yang dialami tokoh. Selanjutnya, nomor 3, menurut Anda apakah teks ini dapat membantu pembaca memahami pengalaman emosional seseorang? Jelaskan. Ya, teks ini membantu memahami pengalaman emosional seseorang karena ditulis dari sudut pandang tokoh secara langsung. Pembaca bisa merasakan kebingungan, ketakutan, sampai proses bangkit yang dialami tokoh. Alur emosinya terasa nyata, sehingga pembaca lebih mudah memahami bagaimana seseorang bisa terjebak dalam situasi sulit, dan bagaimana proses untuk pulih tidak selalu mudah. Nomor 4, apakah teks ini membantu Anda memahami? A. Membantu, karena saya dari dulu bingung dengan apa yang saya membaca novel tersebut. Saya menyadari bahwa yang saya rasakan adalah reaksi alami setelah saya melakukan sesuatu. Seperti saat melakukan kesalahan, kita takut atau gelisah tentang apa yang akan terjadi, dan banyak sebagainya. Yang B, membantu, karena dalam novel ini kita dihadapkan pada situasi yang menuntut perasaan yang dialami sang tokoh utama. Dari sini kita dapat sedikit memahami peran orang lain. Belajar dalam memahami perasaan orang lain harus dari pengalaman langsung dari kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu sintesis sederhana. Tuliskan kesimpulan singkat dari seluruh analisis Anda. Nah, yang pertama yaitu tema utama yang saya temukan adalah perjalanan seorang individu dalam menghadapi kesulitan, hidup, hubungan yang tidak sehat, dan perjuangan untuk menemukan jati diri serta keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sang tokoh dihadapkan pada tekanan dan manipulasi, sang tokoh memiliki kekuatan untuk bangkit belajar dari pengalaman pahit dan pada akhirnya menemukan kebebasan serta cinta yang sejati yang tidak didasari oleh ketakutan atau paksaan. Next. Yang selanjutnya yaitu tabel implikasi pedagogis lembar kerja 3. Yang pertama yaitu tema sastra, trauma dalam hubungan tidak sehat. Dengan nilai karakter, keberanian, dan kesadaran diri. Lalu untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengenali ciri hubungan tidak sehat dan berani menyampaikan pendapat. Lalu strategi mengajarnya itu diskusi kelompok dan analisis kutipan. Dan aktivitas siswa itu membaca kutipan lalu mendiskusikannya, serta bentuk refleksinya menulis pengalaman atau pendapat tentang batasan dalam hubungan. Dan yang kedua yaitu emosi tokoh dan konflik. Lalu untuk nilai karakternya yaitu empati dan kejujuran. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami emosi tokoh dan mengaitkannya dengan kehidupan. Lalu strategi mengajarnya yaitu refleksi individu dan tanya jawab. Dan aktivitas siswanya itu mengidentifikasi emosi dalam kutipan, lalu menuliskannya melalui perasaan yang pernah dialaminya. Dan yang terakhir bentuk refleksinya itu berupa jurnal singkat tentang emosi diri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu yang ketiga, tema sastranya itu proses pemulihan diri, lalu nilai karakternya, ketahanan diri dan harapan, tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami pentingnya perasaan proses bangkit dan dari masalah, lalu strategi mengajar, studi kasus dan presentasi, aktivitas siswa, menganalisis perjalanan tokoh dari terburuk sampai bangkit, lalu bentuk refleksinya yaitu mendiskusi rencana menghadapi masalah pribadi. Selanjutnya yaitu desain aktivitas pembelajaran. Pertama, desain kegiatan dengan judul belajar mengenali manipulasi dan hubungan tidak sehat melalui memoir broken string. Materinya memoir broken string karya Aurelie Moulemans 2020. Kisah nyata tentang manipulasi emosional, kekerasan psikologis, dan proses pemulihan diri seorang penyintas. Waktunya yaitu 2 kali 45 menit atau 1 pertemuan. Langkah pembelajaran yang pertama, pendahuluan, proses topik. Guru mengajak siswa berbagi pengalaman singkat. Pernahkah merasa takut mengungkapkan perasaan kepada orang yang dipercaya? B. Kegiatan inti, membaca teks, diskusi, refleksi, penugasan. Siswa menuliskan 1 bentuk manipulasi yang temu dan menghubungkannya dengan lain. Selanjutnya ada dalam hubungan sehat. C. Penutup, simpulan, refleksi akhir. Guru menyampaikan pesan penutup bahwa bertahan hidup dari trauma adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Selanjutnya simulasi pertanyaan guru. Pertama, berdasarkan teks, bagaimana cara tokoh utama atau Aurelie menggambarkan perasaannya ketika pertama kali menyadari bahwa hubungannya tidak sehat? Apakah ada tanda-tanda yang bisa kita kenali lebih awal? Kedua, menurutmu mengapa Aurelie sulit untuk meninggalkan situasi berbahaya itu meskipun ia tahu ada yang salah? Apa yang membuatnya bertahan dan apa yang akhirnya memberinya keberanian untuk bebas? Yang ketiga yaitu, jika kamu adalah sahabat Aurelie saat itu, apa yang akan kamu lakukan untuk membantunya? Pelajaran apa dari kisah ini yang paling ingin kamu bagikan kepada orang-orang sekitarmu? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada sintesis model pembelajaran. Pembelajaran berbasis teks ini dilakukan melalui tahap 1, membaca dan memahami teks memoir secara literal untuk mengenal tokoh, mengenal latar, tokoh, dan peristiwa utama dalam kisah Aurelie. Yang kedua, mengidentifikasi pola manipulasi, tekanan psikologis, dan dinamika kehidupan, dinamika hubungan tidak sehat yang ditampilkan dalam teks. Ketiga, mendiskusikan dan merefleksikan kaitan antara pengalaman tokoh dengan nilai-nilai keberanian, kesadaran diri, dan harga diri dalam kehidupan nyata. Lalu yang keempat atau yang terakhir, menulis respons personal. Apa yang dipelajari dari proses pemulihan Aurelie dan bagaimana siswa dapat melindungi diri serta orang lain dari situasi yang serupa. Slide selanjutnya, refleksi pedagogis mahasiswa. Yang pertama, apakah teks ini aman digunakan dalam pembelajaran? Jawabannya, teks ini aman digunakan dalam pembelajaran jika disertai trigger warning karena memuat kekerasan psikologis, pelecehan seksual, dan trauma emosional. Dan guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang aman dan suportif. Lalu yang kedua, apa manfaatnya bagi siswa? Nah, teks ini bermanfaat untuk membantu siswa mengenali hubungan tidak sehat, memahami pentingnya batasan diri, serta menumbuhkan empati terhadap penyintas trauma. Kisah pemulihan Aurelie juga menunjukkan bahwa mencari pertolongan adalah bentuk keberanian. Slide selanjutnya. Lalu ada yang ketiga,
Apa tantangan dalam mengajarkannya? Ya, tantangan dalam mengajarkan pembelajaran ini terletak pada sensitivitas konten yang dapat memicu reaksi emosional siswa. Karena itu, guru perlu memahami pedagogi trauma dan menjaga diskusi tetap aman serta sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, demikian presentasi dari kelompok kami, dan bagi teman-teman apabila ada yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan atau raise hand terlebih dahulu. Yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, sudah ada 3 yang mengangkat tangan. Pertama kepada Difti Putri, saya persilakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Difti dengan 06. Nah, menurut kelompok kalian itu kenapa tokoh utama atau Aurelia ini dalam teks hubungan yang tidak sehat dan apa dampaknya terhadap perkembangan dirinya sendiri? Terima kasih. Sudah pertanyaannya? Sudah. Oke, selanjutnya ada Khalifatus. Oh, bentar. Tadi Difti suaranya agak kurang terdengar ya. Jadi tolong diulangi, atau kalau nggak mau mengulangi bisa diketik di grup juga bisa. Kurang terdengar suaranya ya, mohon maaf. Bisa diulangi Difti. Kalian, mengapa tokoh Aurelia dalam teks tersebut itu memilih bertahan dalam hubungan yang tidak sehat dan apa terhadap perkembangan dirinya sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya. Berarti ada Khalifatus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Khalifatus Ibramovic dengan NIM akhir 253. Tadi kan dijelaskan di lembar kerja pertama bahwa tokoh ini merasa hampa dan malu. Nah, setelah mengalami peristiwa berat. Nah, bagaimana kondisi emosional seperti itu dapat mempengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan? Apakah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Radin Ardianti. Silakan dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Radin Ardianti dengan NIM akhir 053. Jadi pertanyaan saya, jika cerita ini diubah ke sudut pandang orang ketiga, apa yang mungkin berubah dari kesan emosionalnya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawabannya ya.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Difti, dan kami izin mengulang pertanyaannya. Mengapa menurutmu tokoh dalam teks tersebut memilih bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, dan apa dampak terhadap perkembangan dirinya? Apakah betul? Baik, langsung saja kami jawab. Jadi, tokoh utama ini memilih bertahan dalam hubungan karena ia tuh mengalami manipulasi atau pembohongan emosional sejak usia yang sangat muda. Karena pada awalnya tuh hubungan itu terlihat seperti kasih sayang dan perhatian yang cukup bagi dia. Sehingga perlahan ia menjadi bergantung secara emosionalnya dan emosinya kepada pasangannya. Dan pelaku ini juga membatasi hubungan dengan keluarga atau teman, itu membuatnya merasa hanya memiliki satu tempat bergantung, yaitu pasangannya. Nah, dampaknya terhadap dirinya yaitu antara lain kayak kehilangan rasa percaya diri, merasa takut dan tertekan terus-menerus, kesulitan mempercayai orang lain, serta kehilangan jati dirinya karena terlalu lama dia bergantung pada pasangannya. Jadi dalam cerita itu digambarkan bahwa pengalaman tersebut membuat dirinya merasa patah secara batin, sesuai dengan makna judulnya Broken String sendiri. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Khalifatus. Jadi tadi pertanyaannya begini ya. Tadi kan dijelaskan di lembar kerja pertama bahwa tokoh-tokoh ini merasa hampa dan malu setelah mengalami peristiwa berat. Nah, bagaimana kondisi emosional seperti itu dapat mempengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan? Nah, jadi kondisi emosional seperti rasa hampa dan malu setelah mengalami peristiwa berat dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan karena emosi tersebut membuat penilaian kurang objektif. Nah, jadi rasa hampa dapat menyebabkan seseorang kehilangan arah dan tujuan, sehingga keputusan diambil hanya untuk menghindari kekosongan batin, bukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Sementara rasa malu mendorong sikap menarik diri, takut dinilai, dan ragu terhadap kemampuan diri sendiri, yang akibatnya adalah seseorang bisa menjadi impulsif, terlalu ragu, atau memilih keputusan yang aman namun tidak selalu tepat karena keputusan tersebut lebih didorong oleh keinginan menghindari rasa sakit emosional daripada mencari solusi terbaik. Apakah dapat diterima, Khalifatus? Baik, terima kasih. Dapat diterima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Radin. Pertanyaannya yaitu, jika cerita diubah dari sudut pandang orang ketiga, apa yang berubah dari ceritanya? Apakah begitu pertanyaannya? Iya, Jadi menurut kelompok kami itu, jika novel Broken String diubah menjadi sudut pandang orang ketiga, maka pembaca tidak lagi merasakan emosi tokoh secara langsung, seperti pada sudut pandang orang pertama. Cerita akan terasa lebih objektif karena narator berada di luar tokoh.
Perubahannya yaitu pembaca bisa melihat keadaan beberapa tokoh sekaligus, bukan hanya perasaan satu tokoh utama. Namun kedekatan emosional juga bisa berkurang karena pikiran dan luka batin tokoh tidak disampaikan secara pribadi. Jadi cerita mungkin terasa lebih luas, tetapi kesan emosional dan kedalaman perasaan tokoh menjadi tidak sekuat sebelumnya. Apakah dapat menjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Nah, karena pertanyaan sudah terjawab semua dan presentasi juga sudah disampaikan, maka izinkan kelompok kami untuk menutup presentasi pada pagi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.